Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat-sahabat Facebook Bang Bob? Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di studio podcast yang sekarang ini, di studio podcast live Facebook Bang Bob atau Andi Hidi Bab Tebas. Baik pemirsa, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Tentunya beliau adalah seorang musisi nasional, musisi papan atas. Kalau sahabat-sahabat di pada tahun 90-an pasti masih ingat lagu-lagu legenda, lagu tentang cinta, lagu-lagu tentang mungkin sulit untuk saya sebutkan satu persatu. Tentunya seorang musisi itu adalah musik adalah bahasa tubuh, musik adalah bahasa komunikasi. Dimana seorang musisi yang satu ini bagaimana berjuang untuk mengembangkan skill-skill para musisi yang ada dari daerah. Bayangkan perjalanan beliau dari daerah menuju belantika musik nasional itu sangat luar biasa. Baik, tidak lama lagi kita panggil Bang Yudi Caniago, seorang personil Arwana Band. Silakan Bang Yudi. Ini adalah Arwana, masih ingat? Katakan sayang. Selamat datang Bang di studio podcast kami pertama. Baik, satu lagi yang tak akan ketinggalan, seorang gitaris Arwana. Setulus hati ini Bang Wawan kita panggil. Selamat datang, Bang Wawan, silakan di studio musik Bang Bob. Jadi boleh ngomong nih Bob? Belum. Belum. Seperti biasa, host kita Bang Andi Nurhadi, sarjana pemerintahan. Saya Nur dari Am. Oke, siap Bang Bob. Baik, terima kasih Bang Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Bob Podcast Tebas dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang jarang-jarang bisa ketemu langsung, artis nasional. Siapa yang tidak kenal dengan Arwana? Arwana Band, tepuk tangan. Agak grogi saya Bang. Baik. Karena pertami dan yang paling pertami baru ketemu artis nasional seperti ini Bang. Jadi jujur saya grogi. Ya. Tapi apapun ngomong-ngomong kita malam itu saya harus panggil apa tuh? Abang, bapak atau bebas. bro? Bebas sih. Bebas ya Pak. Oke, saya panggil abang lah karena abang lebih tua dari saya kan. Gitu. Jadi zaman dulu saya sih tidak kenal Arwana, awal 90-an kan. Ya. Jadi barangkali awal-awal podcast kita itu kita perkenalan dulu. Barangkali mungkin dari Bang Yudi dulu perkenalan, silakan Bang. Oke, sebelum memperkenalkan diri, saya mengucapkan terima kasih untuk dengan podcastnya dan kawan-kawan sahabat-sahabat Arwana, sang Arwana Tebas. Ini surprise juga bagi saya dan Arwana bahwa Tebas mempunyai podcast yang kalau orang Jakarta bilang SNI sih, standar nasional. Terima kasih. Ini lagi terima kasih, ini juga surprise bagi kami Arwana. Pertama kali kami ditebas dengan satu kawan-kawan musisi yang mengapresiasi bagi saya. Saya adalah Yudi Caniago dan mungkin sudah ini adalah Wansa Paldi. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa kepada Tebas yang saya tahu adalah gudangnya musisi dari Kabupaten Tebas. Ya. Barangkali Bang Wan perkenalkan. Sudah ya. Oh, baik. Gua Bang ya, tapi enggak apa ya. Wajar lah. Jadi sejak kapan Bang suka musik tuh Bang? Walah. Ya. Perlu diceritakan Bang. Saya pribadi. Iya. Saya mempelajari musik dari umur 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Saya belajar musik yaitu di Bina Musika. Itu dulu ada dia di Pontianak. Jadi orang tua saya juga musisi dan seniman. Juga itulah makanya saya kenal dari kecil musik. Jadi saya bermusik hampir 49 tahun. Karena dengan umur sekarang. Jadi saya bermusik itu adalah sudah menjadi darah daging saya, dan saya cinta musik Kalimantan Barat. Saya orang Kalimantan Barat dan saya sangat mengapresiasi siapapun musisi yang dari Kalimantan Barat. Jadi
khususnya untuk Kabupaten Sambas, lebih terkhusus kembali untuk Tebas. Yang saya lihat dari Facebook, selamat untuk band Tebas yang sudah menjuarai festival, nggak salah ya. Iya. Mungkin lawan dari umur berapa? Ya. Sama Sama ya. Kecil ya. dari Berarti dari awal. Ya, dari kelas SD lah, Iya, karena iya. orang tua juga sama juga. Terus bagaimana bang perjalanan bermusik nih sampai bisa ke tingkat nasional bang? Kan itu kan tidak mudah bang. Pasti banyak lika-liku. Tidak mungkin begitu kita bisa main langsung jadi artis, tidak mungkin. Pasti ada proses-prosesnya bang. Ya. Yang perlu diketahui adalah dari Arwana, jangan kita lihat dari keberhasilan Arwana, tapi perjalanan yang begitu sulit. Ya. Karena kami anak daerah. Satu. Yang kedua, kenapa kami hijrah ke Jakarta? Saya rela melepas pekerjaan saya sebagai pegawai bank. Lo dulu bagaimana? Sebagai pegawai bank, saya hijrah ke Jakarta untuk bermusik. Jadi, berangkatlah saya duluan ke Jakarta. Setelah itu, saya sekolah. Kebetulan saya alhamdulillah dapat beasiswa di Australia untuk S1. Dan saya meneruskan S2 saya di China, di Tiongkok untuk mengambil etnik. Nah, setelah saya jalan itu akhirnya saya kembali. Ada niat saya bahwa kalau gue berhasil duluan, gue akan membawa teman-teman gue dari Kalimantan Barat. Walaupun itu orang bilang mustahil, karena sejarah 50 tahun belum juga ada grup dari Pulau Kalimantan ini bisa menembus Pulau Jawa. Iya. Tapi saya buktikan itu. Nah, itu terbukti bang ya. Saya buktikan itu bahwa anak-anak Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat ini berani, yang jelas berani dan mempunyai edukasi yang tinggi terhadap seni dan musik, karena saya tahu bahwa Kalimantan Barat ini adalah gudangnya musisi. Kira-kira. Terus waktu itu bang, kan hijrah ke Jakarta nih. Awal mula masuk, ya katakanlah dapur rekaman lah, Ya. sampai bisa meledak waktu itu bang. Jadi awalnya kami berenam ya, oke, kita bersama Henry, sama Ian, Delsi dan Nono itu kami memulai main di kafe itu, namanya kafe News Cafe ya. News Cafe. Jadi kami memulai berenam ini di News Cafe. Jadi waktu kami main berenam itu ada salah seorang donatur ataupun yang ingin membiayai kami untuk masuk ke recording. Cuman kami bilang kan masuk recording itu nggak segampang itu, satu. Yeah. Kedua harganya mahal. Ketiga kami juga kan belum terbiasa untuk menciptakan lagu. Nah, untung alhamdulillah saya juga mempunyai lagu itu baru 2 waktu itu. Jadi saya kumpulkan pelan-pelan. Habis main di News Cafe, kita ngumpulkan uang juga. Habis main di News Cafe, kita pergi ke studio. Jadi dari perjalanan itu akhirnya saya pikir setelah mempunyai master itu gampang akan diterima oleh label. Ternyata 2 tahun saya nenteng pita 2 in dulu nggak pakai HP. Ya, Jadi pita 2 in yang besar itu saya tawarkan. 2 tahun itu tidak satu pun, karena dipikir band Kalimantan Barat ini adalah band dangdut. Ya. Atau dia pikir band dari Kalimantan Barat dari mana? Karena ini orang kampung. Ini band daerah, nggak mungkin dia mempunyai mindset yang tinggi terhadap industri musik nasional. Tapi setelah kami mengeluarkan lagu, akhirnya datanglah Yawannya Mas Dian dan orang-orang hebat, Mas Billy J. Budiarjo, Iya. Dian Pramana Putra, bahkan Budi Bidin, itulah yang mengapresiasi Arwana bahwa ternyata di Kalimantan Barat itu ada musisi-musisi hebat. Ya kami berenam itu termasuk lawan. Jadi akhirnya setelah ditolak oleh beberapa label, kami ditolak berapa kali oleh label, karena dengan sekali ngelihat band dari mana Kalimantan, nggak mungkin. Band dari Kalimantan Barat nggak mungkin. Kalian kan hutan, kalian kan nggak mungkin kalian bisa masuk dalam industri. Akhirnya saya tiba-tiba saya ditelepon oleh Pak Ian. Waktu itu saya masukin ke Sony Musik. Ya. Jadi waktu masuk ke Pak Ian Johana, akhirnya saya dipanggil oleh Sony Musik, itu masih orang bule. Jadi waktu orang bule itu datang, cari grup band ini sampai ketemu. Kami waktu itu udah pulang, ya, kita pulang. Bukan pulang itu, tapi kami ada acara sih, itu salah campaign. Jadi karena waktu di Sony Musik pertama itu yang waiting list itu ada God Bless, ada Slang, ada Bumerang. Karena Sony Musik baru pertama kali masuk ke Asia. Oh iya. Ya surprise bagi Kalimantan Barat lah bahwa Arwana menjadi grup band pertama Sony Musik.
Jadi dengan perjalanan panjang tapi Ya. dengan berdarah-darah lah. Jadi kami juga nggak menyangka. Saya tekankan lagi. Yang membuat Arwana itu diambil oleh bule dan Sony Musik bukan karena kehebatan kami, tapi kami berani memainkan etnik musik Kalimantan Barat. Nah Itulah. ini. Jadi pesan saya bilang bahwa Ya. jangan memalu mainkan musik etnik karena itu tingkat kesulitan. Jadi kalau kami memainkan musik seperti Dewa, seperti God Bless atau Slang, kami bukanlah siapa-siapa, tapi keanehan dari grup band Arwana yang semuanya berasal dari Kalimantan Barat dan berani memainkan etnik musik yang kami combine dengan musik. Jadi identik. Jadi Identik. ya. Karena saat itu nggak ada musik berani mainkan lagu Melayu. Benar. Dan tadi itu Sulit memang nggak ada. grup musik yang menampilkan rock dan sama biola Ya. mungkin baru Arwana kali itu bang. Nah, waktu itu juga di Karena Biola mungkin kita keroncong gitu dulu. Ya, tahu Iya. musik Melayu. Atau musik Ya. Melayu. Betul. Akhirnya setelah diterima oleh Sony Musik, saya pun bingung kok bisa diterima. Jadi saya berhadapan dengan bule 3 orang bahwa yang lebih hebatnya kan karena saya korespondennya Sony, akhirnya bule itu bilang berapapun grup ini minta kasih. Cuman kita yang waktu itu saya cuma jujur, saya nggak minta banyak-banyak, kembalikan aja utang gue kepada produser karena kami berutang waktu itu. Jadi kalau kita minta berapa pasti dikasih, cuman saya bilang telepon kita disetujui oleh semua ya. Mau bayar pakai apa nih? Sedangkan kita nggak diterima ini master. Saya pusing 7 keliling kan, karena uang 65 waktu saat 65 juta saat itu sangat besar. Nah, jadi saya cuma balikan ini bond, bayarkan aja utang-utang saya kepada orang-orang yang saya utangin. Jadi mungkin banyak sejarah yang tidak tahu tentang perjalanan Arwana. Jadi itulah, jadi kita diterima bahwa asal tahu bahwa banggalah kita menjadi Kalimantan Barat bahwa grup pertama musik Sony Asia itu adalah grup Pertama, Arwana. alhamdulillah. Grup pertama. Jadi album pertama bang pada saat itu kan meledak. Berapa kemarin bang itu ya? Lagunya Yang dipasang seru gitu. itu bukan itunya. Jadi waktu seru itu kan ada waktu untuk menentukan single hits. Jadi dari 10 lagu kan kita cari yang untuk dijagokan gitu ya. Di situ ada Kunanti, Kepang Kampung, Angsa Putih, dan Zero. Jadi yang ikut voting waktu itu adalah wartawan dari Sony Musik, dari komunitas seniman, dan itu Ben Sleo. Jadi kita voting bahwa Mas Ben Sleo. Jadi karena melihat aneh lagu ini yang dipilih adalah Kunanti. Kunanti. Jadi itulah menjadi single hit pertama Arwana. Waktu itu dijadikan single hit, saya sangat surprise karena video klip dibikin oleh Richard Buntario. Itu adalah kita aja itu dari bila itu adalah Richard Buntario itu udah nomor 1 begitu jadi Nomor 1. jadi kaget ke orang kampung bisa diterima gini. Yang membuat Arwana itu juga namanya Lesin itu Lesin. Jadi akhirnya setelah kami tunggu keluarlah Kunanti 3 bulan nggak bergerak. Kayak tidak laku, kayak tidak laku. $17.000 saat itu. Ya, jadi tidak laku. Karena waktu itu kita keluar Krismon. Krismon asli. Krismon. Makanya saya berterima kasih dengan Kabupaten Sambas, Rumah Tebas bahwa begitu jalan album itu untuk Kabupaten Sambas saja terjual 340.000 keping. Ya. Sama saja yang beli. Ya. Jadi total keseluruhan album pertama Arwana adalah 1.200.000 keping. Jadi di saat Krismon, di saat tidak ada itu, ternyata saya bilang itulah keuntungan kita memainkan etnik daerah. Kedua, kita menjadi local heroes bahwa kami bangga menjadi anak kampung Kalbar. Luar biasa. Jadi anak kampung yang nggak bisa dianggap remeh. Anak kampung ya gak kampungan tapi yang jelas. Ya. Jadi itulah perjalanan sangat panjang. Jadi saya bilang kalau kawan-kawan jangan lihat keberhasilan Arwana, tapi lihat edukasi dan perjalanan yang panjang. Kami dihina, kami dikecilkan, kami dipandang sebelah mata tidak. Makanya saya bilang sama kawan-kawan sekarang, banggalah kalian sekarang bisa bermusik karena siapapun yang dari Kalimantan Barat, terutama Kabupaten Sambas, Arwana menjadi benteng kalian. Benteng. Luar biasa. Jadi ini sebuah motivasi kepada anak-anak muda di Sambas, di Kalimantan Barat dan dimanapun saja bahwa bermusik itu adalah sesuatu yang katakanlah bermanfaat dan ya bisa menghasilkan. Ya. Begitu ya. Terus bang hambatan kala itu bang, boleh diceritakan bang? Ya. Hambatan sih kalau orang Pontianak Pasti banyak ya. Blonggo betul. Jadi hambatan itu banyak sekali. Jadi Iya, iya. Banyak. yang jelas ya.
Kan kalian mungkin nggak tahu bahwa satu Indomie kami makan untuk satu hari. Ya. Wah, sedih. Kami makan Indomie, kami potong dua, satu untuk pagi dan satu untuk malam. Kami untuk bertahan hidup. Lawan saksi hidup. Jadi anak-anak di kos nunggu saya bawa makanan dulu. Baru Orang tua nangis di Pontianak. Ya. Pulang aja. Baliknya. Kan dulu kan nggak ada HP, jadi pakai surat Iya, pulang. Kan kon Tapi saya doktrin sama kawan-kawan, jangan satu pun kalian ngadu bahwa kita susah. ya harus Pasti orang tua nangis. harus lah. Karena kalau lihat kehidupan kita, ya. Iya. anak-anak di kos itu kamar paling 3 kali 4, tapi yang tidur 12 orang. Ramai. Oh, ya. Jadi itulah. Jadi kalau melihat arwana jangan dilihat dari keberhasilan, tapi Iya, lihat dari perjalanan Prosesnya. proses. Kenapa kami sampai di 28 tahun? Itulah proses panjang itu yang membuat kami kuat. Iya. Bahwa kami bukanlah teman bermain musik, tapi kami adalah saudara. yang bermain musik. Saudara. Dan saya dengar bang, hari ini pas ulang tahun Arwana yang kedua. Bulan ini benar, Bang? adalah ulang tahun arwana yang ke-28 tahun. Tepuk tanganlah untuk arwana. Luar biasa. Ya, semoga tetap berkesinambungan. Ya, Tidak amin. hanya di angka 28 Ya. Ya. sampai Jadi sampai harapan nanti saya nanti. di 28 tahun ini, mudah-mudahan ke depan lahir kembali arwana-arwana yang baru, terutama dari Tebas. Semoga dari Tebas. Ketika acara pesta atau lima bang, tentu dilengkapi dengan musik. Misalkan organ tunggal, band dan sebagainya. Kadang-kadang kan harga-harga sewa itu bang kan. Ya. 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 Ya, sekalian promo lah bang. Siapa tahu ada yang manggil pernikahan di situ kan. Atau pakai nomor WA aja bang. Berat kalau udah ngomong soal harga ini berat. Ada cerita-cerita. Ya. Nah, sedikit ya cerita ya bang. Apa tuh? Kalau misalkan nih kan kemarin kan belum meledak kan kemarin kan awal-awal ini kan kadang dipanggil pulang kampung dipanggil ada acara nikahan Oh, gitu bang. tahu. Nah, itu gimana bang kira-kira bang? Ya kalau dulu sih ya asal bisa dapat panggung aja. Udah cukup. Biasa. Jadi, tapi pesan saya juga kepada musisi-musisi baru, carilah Iya. panggung sebanyak mungkin. Ya. Harga akan mengikuti kualitas. Carilah panggung sebanyak mungkin. Jadi jangan tentukan harga dulu, tapi carilah panggung Siap. sebanyak mungkin karena harga akan ditentukan oleh bagusnya kalian. Jadi cari panggung dulu karena kalau seniman tuh uang tuh akibat bukan sebab. Sebab. Jadi buatlah sebab sebanyak mungkin, akibatnya akan bagus. Iya. Arwana aja 1 tahun kami masih jadi gembel kok padahal udah keluar album. Ya. Itu perjalanan untuk kawan-kawan. Jadi kawan-kawan di sini jangan, bukan kita tidak butuh uang, tapi Iya. bagi seniman itu adalah uang itu adalah akibat, bukan sebab. Jadi buat sebab sebanyak mungkin, sebaik mungkin pasti akibatnya akan baik. Wah. Jadi bang barangkali teman-teman kita yang di studio Ya. maupun di luar sana di Facebook sana udah kangen sama nyanyian bang. Bagaimana kita beri dulu nyanyi? Setuju? Silakan bang. Kita nyanyi bang satu lagu dulu bang. Siap. Mungkin semua pada tahu lagu ini adalah awal dari cikal bakalnya kami bisa sampai di industri musik nasional dan bisa sampai di 24 tahun.
Jadi lagu ini saya ciptakan 35 tahun yang lalu, tapi masih bisa kita nyanyikan sekarang. Jadi itulah anugerah bagi kita semua. Lagu inilah yang mempersatukan anak bangsa. Orang bilang. Lagu ini yang mempersatukan. Pesan saya terakhir adalah semoga lahir kembali arwana yang baru, terutama dari Tepas dan Kabupaten Sambas. Baik, tepuk tangan kembali buat Bang Yudi dan Nunung yang memperkembangkan sebuah lagu yang sangat Lagu yang bersejarah ya. sangat bersejarah 35 tahun yang lalu Bang ya. Ya. Ya, memang bukan satu waktu yang pendek memang. Ya. Perlu liku lika. Iya. Liku lagi. Saya pikir lagu ini dulu lagu paling culun. Iya. Ya kan? Tapi ternyata Terbukti bahwa dalam dunia industri itu berbeda. Jadi jago aja nggak cukup. Jadi memasuki dunia industri kita menjadi star itu ada 5. Ya. Jago nggak cukup, hebat nggak cukup, ganteng nggak cukup, cantik nggak cukup, dan kaya pun nggak cukup untuk menjadi seorang star. Kalau 5 ini syarat untuk menjadi bintang dan star, di Jakarta kurang apa yang hebat kayak begini. Iya. Ya, tapi syukur alhamdulillah bintang itu jatuh ke Kalimantan Barat. Jadi kalau soal artis nih, biasa identik kan harus ganteng kan. Nah, Harus ganteng, Ya. harus, tapi kan itu terbantahkan. ya. Terbantahkan. Tapi bukan berarti kawan-kawan kita nggak ganteng. Wah. Karena ganteng semua. Ini- Tapi siapa? Playboy-nya juga nggak Siap ini juga bungkusan bang. Jangan jangan lawan mencari jodoh di Tebas katanya. Oh, boleh kita carikan. Nah bang. Penghulunya ada nggak sini? Ya. Oh. Kau ada kan bang? Jadi bang ngomong-ngomong ini kan pas yang ulang tahun yang ke-28 tuh ya. Apa sih yang ditargetkan ke depan bang setelah 28 tuh? Kan katanya dapat apa penghargaan? Penghargaan Ya, dari Bang. pemerintah. Jelaskan lah. Jadi di 28 tahun Arwana berkarya untuk Kalbar. Jadi alhamdulillah kami diapresiasi oleh pemerintah provinsi dan kota Pontianak bahwa kami menjadi putra terbaik daerah dalam berkarya dan mengangkat nama Kalbar ke pentas nasional dan internasional. Luar biasa. Kembali lagi ini semua saya persembahkan bukan untuk Arwana tapi untuk seluruh insan Arwana yang ada di Kalimantan Barat. Iya. Jadi, Jadi boleh disapa bang Insan Arwana di semua nih silakan. Bang, siapa? Halo, insya Allah. Male and female. Ya. Jadi banyak sekali prestasi Arwana yang nggak mungkin kita tahu. Jadi Ya. di album pertama itu Arwana menjadi di Academy Music Award ya, di AMI Award, AMI Award ya. Arwana menjadi pendatang baru terbaik, Ya. album terbaik dan video klip terbaik. Itu sudah anugerah kita menjadi nominasi. Tapi prestasi terbaik waktu itu adalah juaranya lagu Kepang Kampung di MTV World di Singapura. Di Singapura. Jadi waktu itu nominasinya itu ada China, Thailand, dan Korea. Dan Indonesia diwakili oleh Arwana dengan lagu Kepang Kampung. Kampung Kampung. Jadi nominasi banyak itu, tapi waktu diumumkan adalah the winner is Kepang Kampung from Arwana Kalimantan Barat. Mau lepas aja. Jadi itu adalah satu gambaran bahwa yang saya mainkan musik alat tradisional Sambas Bruas. Itu yang makanya saya mau lihat alat musik Melayu Bruas itu adalah sejarah bagi kami. Dan yang paling hebat lagi waktu di album kedua itu dapat 2
menang di AMI Award juga itu. Iya. Lagu terbaik versi ballad and country itu lagu Lamunanku. Ambulanku. Ya, dan video klip terbaik. Video klip terbaik. Video klip terbaik. Itulah sejarah yang mungkin bisa dicatat. Yang video klip yang di motor Bandung itu bang? Bukan, bukan ya, bukan ya. di kereta. Di kereta. Oh di kereta. Oh iya di kereta betul. betul. Ambarawa 46. Ambarawa. Kan ada yang versi Pontianak juga kan ya? Itu yang Itu ketiga. patah tumbuh. Patah tumbuh. Patah tumbuh. Ya. Jadi ini bang, lagu Kepang Kampung. Ceritanya bang, kan ada maksud tertentu. Ya. Oh ya. Ya, gimana bang? Jadi waktu kita sampai ke Jakarta, udah nggak bisa kita lihat lagi saya pakai kepang. Benar. Nah, Kepang kampung. sini Itu tuh- adanya di Kalimantan Barat. Maka itu adalah inspirasi saya membuat lagu itu adalah dulu sering ku melihat, gitu kan. Nah, tapi sekarang kepang kampung itu adalah identik dengan anak-anak Melayu. Nah, itulah yang menjadi menjadi inspirasi saya untuk membuat lagu kepang kampung. Ternyata lagu kepang kampung itu mewakili kami Melayu dan Kalimantan Barat gitu. Dan sangat wajar dapat menang di Singapura. Karena lagunya menceritakan bang, menceritakan sesuatu tentang masyarakat. Dan yang membuat Arwana itu adalah etniknya itu, Etnik, ya. beruas itu. Nah itulah saya bilang dari awal saya bilang jangan malu memainkan musik tradisional karena itu tingkat kesulitannya sangat tinggi sekali, apalagi kita combine dengan musik modern. Jadi saya bilang Arwana ini adalah orang-orang yang cinta Melayu dan cinta Kalimantan Barat. Ya. Jadi bang bicara musik bang ya, jadi kita tahu musik ini kan sepanjang waktu, sepanjang zaman pasti ada bang. Ya. Nah, pesan abang untuk kaula muda sekarang yang hobi musik bang, ya pesannya motivasi lah bang. Lawan kali. Ya silakan bang. Itu dia. Ah, kerjaan katanya. Jadi pesan saya bermain musik itu yang jelas menjadi seorang musisi itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya. Itu dulu yang kita syukuri adalah kita bisa memainkan musik itu Bersyukur. adalah anugerah. Alhamdulillah. Dan pesan saya kepada generasi muda, banggalah menjadi seniman dan musisi khususnya. Tentang rezeki jangan takut nggak ketukar Tuhan yang nanti. Insya Allah amin. Ya, ya. Bermusiklah dengan jujur. Ya, ya. Jadi terus berbuat dan jangan membuat gap atau blok. Ya. Ya. Itu Jangan yang penting tuh. teruslah sama-sama bermusik dan terus berkarya. Dan harapan saya untuk pesan saya kepada generasi muda bahwa cintailah Kalimantan Barat. Banyak musik-musik yang perlu kita gali dari Kalimantan Barat dan jangan malu menjadi Kalimantan Barat. Dan untuk alat musik tradisional berusaha kok bisa Dibesarkan, ya. dibesarkan. Ya. Ya. Jadi Jadi sebagaimana yang kita Oke, ketahui bang ya. kembali dulu yang Oh, ke dulu, kampung. ya. Jadi waktu lagu beruas itu lupa saya katakan. Jadi waktu beruas itu dipakai itu baru. Jadi kalian tahu lagu Laksamana Raja di Laut, ya, Iya. itu pakai samplingnya Arwana Kepang Kampung. Ya. Laksamana Raja di Laut. Nah, itu cuma itu izin sama saya ngambil sampling. Belum ada suara itu di Suara dalam itu kita. dalam kita. Rekaman belum ada. Nah, jadi izin dari Iyeth Bustami pengen musik Melayu itu dimasukkanlah gendang itu. Jadi kami sampling lah masukkan untuk membantu Iyeth Bustami. Karena Iyeth Bustami kan dari Riau dan Melayu bahwa ya kita bangga. Jadi tidak pernah orang pakai itu. Ternyata setelah Kepang Kampung dipakai oleh Iyeth Bustami itu Laksamana Raja di Laut. Ya. Luar biasa Kepang Kampung. Memang punya makna bang lagunya. Memang datang dari sini pemain pun dibawa ke Jakarta recording. Oh iya, iya. Yang gendang juga. Ya. Berapa orang tuh ya? 4 orang. Tiga orang. 3 orang. Tiga ya. Jadi itulah perjalanan yang panjang dari Arwana sampai ke angka 28 tahun. Dan surprise 28 tahun ini kita diterima podcast di Tebas. Alhamdulillah. Radio yang keren dan kawan-kawan musisi dan selamat kembali untuk musisi Lensa yang telah menjadi juara lagu. Apa namanya? Lensa. Lensa. Ya. Saya hanya mengamati dari FB itu bilang sama kawan-kawan bahwa ya kurang apa lagi Pantai Utara ini karena Pantai Utara ini adalah sumber dan barometer musik Kalimantan Barat dari zaman dulu. Harapan saya kembali kepada kawan-kawan musisi Tebas, kembalikan barometer musik Kalbar ke Pantai Utara. Ya. Itu harapan saya. Mudah-mudahan bang. Amin. Amin. Ya, ini kan tidak lama lagi ada festival juga di Wih, tempat musik Kalimantan Barat. Sekarang kemarin ada. Ya, insya Allah nanti bulan Desember. Ya. Mudah-mudahan saya dipanggil untuk datang sini podcast lagi. Mudah-mudahan panitia kita nonton bang.
Jadi kita udah panjang lebar lah ya tentang musik. Nah katanya Bang Yudi ini terjun ke dunia politik Bang. Wah, Nah ini kan anak-anak muda mau tahu juga nih Bang. ya. Ya. Boleh Bang ceritakan kalau udah sedikit biar Oke. banyak Bang. Kalau udah segini banyak lah. Iya. Sebenarnya saya tidak berpolitik praktis, tapi saya di Partai Umat, partai baru yang mempunyai tagline lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Karena saya merasakan di situ kezaliman itu dan tidak keadilan banyak sekali terdapat pada musisi. Itu yang saya perjuangkan. Kenapa saya mengambil provinsi Dapil Sambas? Karena saya tahu ucapan terima kasih saya kepada Kabupaten Sambas, insan arwana terbesar. Kabupaten Sambas yang membesarkan arwana. Saya kembali ke Dapil Sambas, saya ingin mengembalikan barometer musik itu di Kabupaten Sambas. Harapan saya semoga Sambas menjadi barometer musik nasional. Amin. Amin. Jadi saya berpolitik di Partai Umat ini, passionnya saya sebagai seorang seniman dan budayawan, karena kita tahu bahwa sejarah tertulis bahwa Sambas ini adalah gudang musisi Kalimantan Barat. Karena saya juga dari kecil saya tahu bahwa, dan guru saya juga bermusik adalah bapaknya Henry Lamiri, main biola arwana. Itulah guru pertama kali saya. Beliau juga orang Sambas. Dan Om Bulian itu seorang yang sangat saya hargai, yang sangat saya apresiasi. Om Bulian begitu sangat. Jadi lagu alun-alun kita lihat di lagu Asa. Kami sampai di arwana juga ada lagu alun-alun kami bawa. Saking kami bangganya dengan Kabupaten Sambas. Jadi saya berpolitik, mudah-mudahan seandainya saya dicabah oleh Allah, saya akan membawa Kabupaten Sambas menjadi barometer musik, bukan Kalbar tapi nasional. Nasional. Teman-teman di studio mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Bang. Saya nggak, kau jangan tanya bini, Pak. Jadi ini kan tadi cerita musik tentang politik ya. Jadi tadinya mau ditanyakan kenapa harus ngambil Dapil Sambas. Sementara Bang Yudi orang Pontianak, kenapa nggak ambil di kota atau di Kuburaya? Karena passion, Terjawab sudah. ya, passion saya sebagai seorang seniman, ucapan terima kasih saya kepada siapa? Kabupaten Sambas. Nah, Sambas yang membesarkan arwana pertama kali. Ya. Dan 3 orang dari arwana itu berdarah Kabupaten Sambas. Delsi pemangkat, Henry Sambas, Nono pemangkat juga. Ya, benar orang tua. Jadi jadi saya mewakili kawan-kawan. Seandainya ini bisa terjadi, kita kembalikan lagi Kabupaten Sambas dan Pantai Utara itu menjadi barometer musik nasional. Karena saya tahu, lihat aja yang juara pasti Kabupaten Sambas, Tebas, Mangkat. Jadi itu sudah membuktikan bahwa masih banyak talent-talent yang terbaik. Dan Om Bulian itu orang yang sangat saya hormati sekali. Beliau juga adalah salah satu inspirasi saya untuk menciptakan musik. Karena beliau tidak mencari sesuatu dulu, tapi dia dengan aktifnya tidak melihatkan uang dan sebagainya, tapi dia dengan bangganya menjadi orang Sambas menciptakan lagu Sambas. Jadi appreciate, mudah-mudahan ada waktu dekat saya akan ke Om Bulian dan saya akan memberikan, arwana akan memberikan penghargaan terhadap Om Bulian sebagai salah satu musisi mentor. Amin. Salam hormat saya untuk Om Bulian. Jadi total Bang kemarin kita balik ke musik lagi Bang ya. Total berapa album Bang kemarin yang kita hasilkan? Arwana, Iya. Arwana 5, 5. 3 lagu 2 single. Iya, iya. Ya, 3 lagu 2 single. Tapi kami juga baru mengeluarkan single baru. Jadi karena terhambat itu kan waktu zaman COVID kan pandemi. Iya, iya. Tapi ya insya Allah lah ke depan kalau masih kuat kita akan bermusik lah. Kalau masih kuat. Tadi masih kuat. Masih kuat. Masih. Ya kalau masih bisa, masih berharap kami masih tetap atas nama God Bless 50 tahun menjadi inspirasi terang. Ya. Jadi insya Allah kalau kami masih kuat, masih itu kami akan terus berkarya untuk Kalimantan Barat. Amin. Dan kami di situ Bang mendoakan Ya. semoga Arwana tetap sehat walafiat, tetap kompak dan bisa mengeluarkan Album album baru. Amin, amin. Juga kita doakan seniman Sambas dimudahkan jalannya. Amin. Amin. Semangat untuk dapat musisi bahwa banggalah menjadi seorang musisi. Ya. Sangat sulit menjadi seorang musisi. Maaf kalau untuk menjadi sarjana kita butuh 4 tahun. Tapi untuk menjadi seorang musisi puluhan tahun kita baru bisa mendapatkan itu. Jadi banggalah menjadi seorang seniman dan musisi. Itu aja pesan saya kepada Tetap semangat, Bas. Amin. Amin. Amin.
Kayak Bang Gi. Jadi kayaknya itu nampaknya. Boleh request? Kita ngapung nggak bang? Boleh. Pencuk lah. Ada yang mau nyanyi nggak? Lebih Bang Apung? Mau yang gini ya? Siapa yang berani nyanyi? Yang request lah, yang request. Tapi kayaknya lagu Lamunan itu memang bagus bang. Ya. Itulah lagu itu menjadi pemenang. Wah, sedap. Jadi peristiwa. Ayo nyanyi sama-sama kita pancing nih. Jadi lagu apa itu? Hah? Lagu apa itu? Namanya apa kawan-kawan nih? Lamunanku. Oh, asa. Asa wajah. Satu album. Salut bang, Ya. salut, Rindu dengan langgengan suara Bang Yudi. Sekarang lah kesempatan untuk menyiksa. Ya. Lagu Lamunanku ini di album kedua Arwana, dan sejarah bagi kita semua. Lagu Lamunanku ini mendapat 2 piala di Anugerah Musik Indonesia AMI Award, yaitu menjadi lagu terbaik versi ballad dan country dan video klip terbaik. Baru aja kita dengar bersama ya, Lamunanku, lagu hit ya. Jadi memang lagu itu kalau zaman-zaman saya bujang lobang, kalau lagi nongkrong, ceng dan ceng ya. Kalau nak ngurus cewek aduh itulah pasti. Cuma enggak lagu-lagu bang. Ya. Jadi kita dengar tadi alunan dari Bang Yudi beserta iringan Bang Mawan. Sejujurnya bang, kawan-kawan kita memang dah merindukan ya, merindukan suara APK secara langsung bang. Dan untuk kemungkinan kawan-kawan kita di luar nun yang lagi nonton Facebook kita ya, pasti merasakan sesuatu yang luar biasa bang. Saya nggak berjanji, tapi insya Allah Arwana akan ketebas. Amin. Ane tunggu bang. Ane tunggu. Dalam waktu dekat kami kawan-kawan Arwana ingin ketebas. Jadi sama-sama kita nostalgia dengan Henry, dengan Ian, Wawan dan semuanya. Doakan aja mudah-mudahan ini bisa terijabah. Mudah-mudahan Arwana bisa konser di Tebas. Amin. Siap-siap. Jadi mudah-mudahan kami
Siap Olivier, nanti kita bisa ketemu lagi bang. Jadi makanya saya ulang lagi, Iya. saya mengucapkan terima kasih untuk Bob. Udah lama ini kita rancang ya Bob ya, cuman saya juga waktunya susah dan memang ya saat-saat ini kami juga lagi mempromosikan Arwana untuk 28 tahun. Jadi alhamdulillah dalam keadaan sehat kita ketemu dengan kawan-kawan di Tebas. Terima kasih atas kawan-kawan Insan Arwana Tebas yang sudah selalu mendukung Arwana. Jadi kembali ke sesi yang politik ya bang. Ya. Ah, Boy. ya jadi politik yang Keras sedikit tanya. ya agak keras sedikit. Seandainya, Ya. ini bang. Seandainya. Seandainya. Ya. Misalkan membahas kita Mun, ya. Mun nih. Mun. Terpilih bang, terpilih. Ya. Apa langkah-langkah apa yang akan diperjuangkan untuk Sambas bang? Saya sebagai seorang seniman, passion saya adalah seorang seniman, saya ingin mengembalikan Sambas, Kabupaten Sambas menjadi barometer musik kalbar dan nasional. Itu aja. Karena saya sejarah hidup dalam 3 generasi bahwa waktu kecil saya melihat semua orang-orang Sambas ini udah pintar baca not balok. Ya, orang Jakarta aja belum tentu bisa baca not balok. Jadi saya ingat waktu itu ada band dari saya masih kecil waktu ibu saya nyanyi, ada band dari Hong Kong sama dari mana itu dari Singapura datang mencari pemain yang bisa baca not balok. Di Pontianak tidak ada dimanapun. Akhirnya Sambas datang selesai masalah. Luar biasa. Dari mana baca not balok? Nggak tahu. Dari mana orang Sambas tuh belajar? Saya bingung Sambas kok bisa baca not balok. Kita aja setengah mati belajar not balok waktu itu. Tapi orang Sambas rata-rata bisa belajar not balok. Saya punya kawan bang, dia punya apa? Trompet. Trompet musik tanji doang. Ya. Dia bisa. Dia pakai not balok. Pakai not balok. Ya. Mungkin dia turun dari nenek kakeknya dulu. Ya, itulah maka saya bilang penting sekali dasar not itu bahwa itu sudah ditularkan dan sudah dimulai oleh Kabupaten Sambas. Maka saya tahu sejarah itu bahwa yang saya pikirkan dari mana orang Sambas belajar itu ya? Apa dari itu kan? dari Pelajaran itu kan? Antuan. Mungkin Itu sudah saya- terhubung ke luar negeri ya. Nah itu saya yang bingung dari zaman dulu itu ya. Tapi ya bersyukur kita bahwa kayak saya yakin Om Mulyan jago tulis. Kalau nggak jago tulis Om Mulyan nggak bisa bahas itu banyak. Jadi banyak sekali musisi-musisi kayak Pak Lamiri, bapaknya Hendri Lamiri itu Om Mulyan. Jadi seluruh waktu di Kalimantan Barat tuh pernah mempunyai orkestra yang punya Pak Jan Friedrich. Ya. Dari 50 pemain orkestra 35 itu orang Sambas semua. Ramayanya. Saya sejarah hidup. Jadi begitu hebatnya orang Sambas. Makanya tadi pertanyaan kalau di politik saya terpilih, saya kembalikan barometer itu di Kabupaten Sambas. Dan juga bisa. Apa aja kita tanya teh? Pertanyaan, gimana kalau muda istiar terpendam, gimana cara mengembangkan Ya, musik berantikan musik nasional? Gini bang, saya ulang kan. Biasanya kan ada festival-festival juara 1 selesai. Nah itu kan musisi apa bakat yang terpendam bang, lokal. Jadi gimana ngangkatnya bang? Jadi, Ya, bang. oke. Sekarang itu kita nggak perlu ke Jakarta lagi. Iya. Zaman dulu mutlak untuk jadi artis harus ke Jakarta. Harus ke Jakarta. Sekarang nggak perlu karena kita sudah digital. Oh iya. Sudah mempunyai jadi walaupun kita ditebas tapi karya kita bisa ke Amerika ke nasional. Pesan saya Media satu sosial, ya. Dengan media sosial itu yang penting terus berkarya yang baik dan juga pesan saya bahwa di 28 tahun Arwana juga membuka label. Saya memberi kesempatan kepada kawan-kawan Tebas mungkin ingin gabung di ACP. Itu ACP itu adalah Arwana Creative Production. Kami ingin mencari talent-talent baru yang akan dipromosikan oleh Arwana yang sebagai bridge jembatan. Jadi mudah-mudahan siapapun yang berkoordinasi hubungi ACP. Ada nggak video si pertama ya? Ini video kalian nggak pengen lihat nih. Oh keren. Kita pengen minta yang samping. Agen. Tersembunyi tapi begitu keluar nembak. Gitu, ya. Oke. Jadi ya saya membuka kesempatan untuk kawan-kawan untuk apa? Untuk sharing, untuk apa ke depan. Jadi intinya kalau zaman dulu mutlak kita harus ke Jakarta. Sekarang kalau kita ingin menjadi artis nggak perlu ke Jakarta hanya untuk koresponden oke. Tapi kita di sini kita ditebas tapi karya kita bisa kemana-mana. Nah, itu. Yang penting jangan menyerah dan terus berkarya.
dan jangan malu menjadi orang kampung. Lagu kampung itu yang dicari oleh Nasir. Jadi lagu kampung. Terbukti. Ya. Jadi Arwana Kreatif Production ya. Ya, Ya, jadi ini sebuah informasi bagus untuk teman-teman musisi di Tebas, di Sambas dan sekitarnya. Kalau memang ada Kontak person. video apa yang Anda bisa lewat ACV Bang ya. Iya. Iya. Boleh Bang nanti kita Ya. Jadi ya bisa itu. dipromosikan lewat ini Bang, ACP-nya Bang. ACP. Iya. Mungkin itu kita bisa kerjasama karena sekarang bentuknya kan sudah ada YouTube, MySpace, dan segala macam. Yang jelas Arwana kami ingin mencari lagi arwana-arwana baru dan kami hanya ingin menjadi orang yang di belakang mementor kawan-kawan adik yang ada. Iya. Ada ke kawan-kawan yang nak ditanyakan? Silakan. Bang Adi, ya silakan Bang. Aku berkaitan dengan selamat datang kepada Arwana. Ya. Jadi harapan saya ada satu, mudah-mudahan bisa bikin video klip di Tebas. Ya. Lagu asal lagu Arwana ya kan semuanya kan. Ya. Buat video klip di Tebas. Ya. Mungkin kawan-kawan yang lain kan bisa ikut juga nih. Oh, Ya. Ikut berpartisipasi. nanti Bukan seperti itu kan. ya nanti kita collab lah ya antara orang kita collab. Jadi itu penting bagi Arwana untuk yang 28 tahun ini kita sudah tidak mencari apa-apa. Yang tadi saya bilang kami ingin menjadikan kawan-kawan ini adalah menjadi arwana-arwana yang baru. Kami hanya menjadi mentor dan insya Allah jika Arwana dan Tuhan memberi waktu, Arwana akan kembali ke Tebas dengan promosi. Satu Bang pesan saya, kalau memang jadi nak buat video klip, jangan lupa jaket saya Bang. Ya, Mantap ya. saya masih ingat yang namanya Sintete. Sintete. Iya. Itu dari kecil saya tahu Sintete. Pelabuhan Sintete. Pelabuhan Sintete. Sintete itu saya masih ingat itu. Sama yang saya tahu waktu kecil-kecil Tebas ini terkenal dengan jeruk. Iya. Ya, saya waktu kecil. Karena saya tahun 87 saya sudah hijrah ke Jakarta. Jadi 87. Saya sudah 32 tahun di Jakarta. Tapi Tebas mempunyai arti sendiri bagi saya pribadi. Berarti ikon lah Sintete. Bukan main, Wan. Nah, jadi itulah. Mudah-mudahan dulu Tebas, ada semangka, ada apa. Karena saya kecil-kecil selalu ikut ibu saya seorang penyanyi. Jadi sekali lagi, Wan ya, kita mengucapkan atas nama Arwana, saya mengucapkan terima kasih kepada Insang Arwana dan kawan-kawan Tebas, Bob, dan semuanya bahwa doakan Arwana kami tetap sehat. Amin. Dan yang paling penting waktu itu kita dengan acara biket Kak Sasa. Iya benar. Nah, kita ketemu kemarin di Ya, jadi usahakan menjadi kontak person bagi kita semua bahwa kami akan datang kembali ke Siap. Ya. Jadi caleg provinsi. Oh ya. Kepada kawan-kawan di luar sana, musisi-musisi yang ada di Tabas, Sambas dan sekitarnya, bahwa Bang Yudi Kaniago, caleg di Provinsi Dapil Sambas. Sambas. Ya. Di Dari Partai Umat. Nomor urut 8. 8. Insya Allah mudah-mudahan saya amanah dan jelas itu bukanlah satu tujuan akhir karena itu adalah amanah dari kawan-kawan musisi karena saya juga besar karena musisi saya juga begini karena Insang Arwana. Harapan saya adalah bahwa Insang Arwana tetap solid, dukung seluruh musisi yang berada di Kabupaten Sambas. Amin. Karena Arwana di website kami fan Insang Arwana itu di Kalimantan Barat masih ada 420.000 Insang Arwana yang ada di Kalimantan Barat. Itulah kira-kira. Kira-kira gimana? Ucapkan terima kasih ya. Jadi mudah-mudahan ada artis-artis yang lain akan kesini. Ini Talk Show Bang Bo Podcast keren. Yang saya lihat bukan tapi adalah inspirasi dan mau Membuat seperti ini. daripada gini kan kita kontrak kan ya kata Bob gitu kan dapat duitnya kan tapi Bob buat pos jadi tepuk tangan untuk Bob. Jadi satu juga Bang, kita promosi juga bagi kawan-kawan yang mungkin nak pengen podcast itu, kami lapang dari kami terima. Silakan. Baik Bang, ada tambahan tentang mungkin kritik saran tuh studio kita tuh yang sederhana. Saya cuma ada satu kata keren. Keren.
Baik, makasih Bang Yudi dan kawan atas waktu yang udah panjang lebar. Kita tutup dengan sebuah lagu sebelumnya ya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang hadir, baik di dalam maupun di luar studio. Kalau memang ada salah kata kami mohon maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berpisah, ada satu lagu lagi. Iya kah? Bebas Bang, terserah. Judul lagu Main Lagi. mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Yudi, Bang Wawan dan seluruh kru yang di situ. Dan kami mohon doa restu, Bang Yudi pun mohon doa restu kepada kawan-kawan dari provinsi, dari Puskesmas, dari Partai Umat nomor 8, dan kami mohon doa restunya untuk Bang Yudi. Kami ucapkan saya Andu Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi